Terima kasih pemirsa tetap berada di program Dialog Jember. Nah, pemirsa, kali ini masyarakat dibuat heboh dengan kasus penculikan anak. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan berita hoax atau berita palsu, sehingga kecemasan, kemudian kekhawatiran muncul di berbagai lini masyarakat. Nah, kita akan membahas terkait dengan bagaimana menyikapi kasus penculikan anak. Tentunya masih bersama Ibu Anugrah. Baik Bu, berbicara mengenai penculikan anak begitu Bu, apakah pelaku penculikan anak ini bisa kita kenali Bu? Mungkin dari gerak-geriknya atau dari logatnya begitu Bu? Oke, kalau berbicara bisa dikenali, kadang penculikan sendiri nggak harus orang baru ya. Betul. Bisa dari orang yang kita kenal gitu. Cuma untuk mengetahui gerak-geriknya pastinya ketika ada orang baru yang mencurigakan nih, bahasanya dia nggak pernah ada di lingkungan tersebut, tiba-tiba ada, atau orang jarang melihatnya tiba-tiba dia ada, kita harus mengenali itu dari gerak-geriknya, pastinya kita tahu orang baru atau enggak kayak gitu. Selain itu biasanya kalau orang baru gerak-geriknya pastinya dia orang yang mawas, yang dia berhati-hati, dia akan menoleh, mencari tempat yang aman kayak gitu. Nah di samping itu biasanya nih ibu-ibu ya, ibu-ibu juga harus bahasanya sebagai CCTV masyarakat gitu. Artinya nggak hanya buat si anaknya sendiri, tapi untuk anak orang lain kita juga harus jadi CCTV masyarakat. Nah selain itu bagaimana sih kalau ada orang baru harusnya gimana sih? Kalau kita di perumahan mungkin aman-aman aja ya karena ada satpam perumahan. Betul. Gitu. Kemudian CCTV juga biasanya ada di mana-mana gitu ya. Iya gitu. Cuma kalau kita di bahasanya kampung ya, yang di mana orang keluar masuk kayak gitu. Kita harus pertama ya pastinya menjalin komunikasi, ada di mana tingkatan RT RW di situ. Nah setiap ada permasalahan harusnya pihak RT RW menyampaikan apa yang harus dilakukan. Salah satunya ketika ada orang baru kita harus dia mawas diri, kita juga mawas diri gitu. Betul, berarti kalau tadi Ibu menyinggung tentang RT RW berarti ada tupoksi atau tugas pokok dan fungsi RT RW ini untuk mensosialisasikan kepada warganya begitu ya Bu ya? Terkait dengan mungkin tipe dari penculikan anak di wilayah ini tuh seperti apa begitu ya Bu? Nanti bisa diberikan solusi, mungkin begitu ya Bu ya? Baik. Untuk menyikapi kasus penculikan anak ini Bu, adanya keterlibatan tidak hanya orang tua saja, melainkan juga anak begitu. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua dan anak untuk tidak takut, tapi juga memiliki langkah yang tepat begitu? Nah, untuk orang tua dan anak pastinya harus sama-sama punya bekal ya. Salah satunya mungkin tadi dari tingkat RT RW memberikan edukasi bahwa kita nggak boleh yang terlalu heboh mendengar itu, tapi juga tidak boleh terlalu lengah kayak gitu kan dari pihak RT RW-nya. Nah dari pihak orang tua juga harus mengedukasi anak bagaimana sih harusnya anak itu bertemu dengan orang baru. Terus orang tua juga harus membekali anak bahwa anak itu berharga. Artinya ketika ada orang yang mau melakukan penculikan itu banyak hal kan ya, bukan hanya untuk perdagangan tapi bisa untuk pelecehan seksual juga. Betul, gitu. yang lagi marak gitu ya Bu ya. Kita harus mengedukasi anak kita bahwa satu anak ini berharga loh buat orang tuanya. Tunjukkan kasih sayang bahwa kamu itu berharga di mata mama dan di mata papa gitu. Dan kita juga harus menyampaikan pada anak bahwa kita harus memberikan jarak ya pastinya antara kita dengan orang yang baru. Anak kan kita nggak bisa selalu berada di dekat anak. Anak kalau lagi sekolah, kalau sekolahnya oke, bahasanya dia lingkupnya ada pagernya tertutup, kita aman-aman aja. Tapi banyak sekolah-sekolah di desa bahkan nggak ada gerbangnya, alias semua halamannya adalah gerbangnya kayak gitu. Akhirnya banyak orang yang keluar masuk di situ. Apa yang harus dilakukan orang tua mengedukasi tadi supaya si anak gimana sih
caranya untuk bertemu dengan orang yang baru. Bagaimana kalau ada orang baru yang mendekati kita? Anak apalagi dikasih iming-iming mainan, permen, itu seneng banget kan kayak gitu. Jadi harus gimana nih kalau ada orang yang ngajak, kalau ada orang yang kasih makanan atau mainan gitu. Itu yang harus dikuatkan dalam diri anak. Nah, orang tua juga nggak bisa yang namanya mengekang ya. Kita sih sayang sama anak, cinta gitu, tapi nggak bisa kan cinta kita harus mengekang anaknya. Anak juga butuh main, butuh sosialisasi kayak gitu. Akhirnya apa, kalau anak yang terlalu dikekang, dia menjadi pengen keluar malah. Betul. Kan bukannya malah aman, merasa aman di rumah, tapi merasa bosan gitu. Jadi orang tua tetap harus waspada, tapi tidak boleh mengekang juga. Tetap berikan awasan terhadap anak sebaik mungkin, tapi juga memberikan peluang untuk anak mengeksplor diri kayak gitu. Serta ini harus apa ya, sesama ibu-ibu atau keluarga yang lain, kita juga harus saling perhatian bagaimana anak kita gimana dengan anak orang lain. Artinya kalau dia melihat anaknya jauh, artinya mainnya terlalu jauh, kita bisa sampaikan kepada orang tuanya, Bu, anaknya mainnya udah di sana tuh. Artinya saling mengontrol gitu ya, Bu. Nah, jadi nggak hanya kita memikirkan anak kita, tapi anak orang lain pun yang kita lihat bisa kita kontrol juga. Akhirnya orang tua kan ada rasa saling bekerja sama. Betul. Kayak gitu. Baik, Bu. Kemudian begini, Bu, akhir-akhir ini fenomena ketika seorang ibu tuh bekerja, kemudian bapaknya atau ayahnya itu juga bekerja, kemudian di situ kadang anak juga kurang kasih sayang begitu, sehingga dia memilih mengekspresikan hal tersebut atau mencari ruang kekosongan tersebut di luar begitu, Bu. Nah, mungkin untuk bapak ibu yang berkarir ini harus seperti apa sih meluangkan waktu untuk anaknya untuk menunjukkan kasih sayangnya begitu? Oke. Bekerja itu memang kewajiban ya. Betul. Gitu. Tapi kasih sayang terhadap anak itu adalah hak anak gitu. Jadi silahkan bekerja ayah dan ibu, tapi ketika pulang bekerja itu waktunya dengan anak. Jangan sampai kita udah dari jam 7 sampai jam 5 kita bekerja, jam 5 sampai jam 9 ternyata bawa kerjaan ke rumah. Betul. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi pisahkan antara pekerjaan di kantor dengan pekerjaan di rumah. Ketika pulang dari tempat kerja, silahkan taruh handphonenya, atau kalau handphonenya memang urgent nggak bisa ditinggal nih, bawalah handphonenya, tapi jangan lupa untuk menyapa atau berikan waktu untuk bermain dengan anak. Salah satunya kalau tiap malamnya nggak bisa nih saya kalau pulang kerja karena ada pekerjaan atau orang banyak yang membutuhkan, silakan beri waktu, sepakati dengan anak. Artinya setiap weekend kan masa kita kerja terusan, pasti ada libur kerjanya gitu. Nah, di jam kerja yang libur itu kita bisa manfaatin untuk bahasanya family time gitu. Ini waktunya untuk keluarga gitu. Jadi si anak juga ngerasa, oh iya ya, ternyata ayah bunda bekerja atau papa mama bekerja beneran untuk aku nih. Setelah hasil kerjanya keluar atau selesai nih pekerjanya, dia selalu ada untuk aku. Dan jangan lupa untuk selalu menanyakan tentang kabar. Kabar itu bukan sekedar baik enggaknya, tapi kabar gimana sih di hari ini, apakah dia mengalami kesulitan atau dia mengalami hal yang menyenangkan. Jadi orang tua itu harus ada buat anak gitu. Iya. Sesibuk kita, mereka juga lebih ingin diperhatikan. Jadi jangan salahkan anaknya kalau anaknya lebih merasa aman dengan orang lain daripada dengan keluarga. Ya, itu tadi kuncinya adalah kasih sayang begitu ya, Bu ya. Mungkin untuk mengekspresikan itu beragam gitu. Iya, betul. Baik, Bu. Baik pemirsa, itu tadi tips and trick dari kita bagaimana kita menyikapi kasus penculikan anak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.